Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai modulus bulk. Nah, apa tuh modulus bulk gitu ya? Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah benda yang diletakkan di dalam wadah yang berisi fluida, yang berisi air. Nah, jadi fluida itu akan memberikan tekanan ke segala arah permukaan benda itu. Nah, ketika terdapat gaya luar yang bekerja pada benda, maka akan ada gaya pemulih, karena di sini bendanya itu setimbang gitu ya, nggak mungkin bendanya itu bergerak ke dalam gitu ya. Ya mungkin aja, tapi kan akhirnya nanti setimbang gitu. Mungkin dia akan menyiut, tapi akhirnya akan mencapai kesetimbangan. Nah, karena terdapat gaya pemulih, itu pasti terdapat tegangan, karena ingat bahwa tegangan itu adalah hasil bagi gaya pemulih terhadap luasan permukaannya. Nah, tegangan yang diakibatkan oleh tegangan dari segala arah disebut sebagai tegangan bulk gitu ya. Jadi ini adalah tegangan dari segala arah. Maksudnya itu ditekan, tekanan kan. Tekanan itu kan salah satu bentuk dari tegangan. Nah, tegangan ini disebut sebagai tegangan bulk, di mana sigma kita tuliskan notasinya itu menjadi sigma itu sama dengan F pemulih dibagi dengan A. Dan kita tahu bahwa gaya pemulihnya itu sama dengan F. Nah, tegangan bulk itu akan bernilai positif jika gayanya itu bersifat menarik, dan juga akan bernilai negatif jika gayanya itu bersifat menekan. Nah, di sini ketika berada di dalam fluida itu pasti hanya ada tekanan gitu, nggak mungkin nggak. Pasti gayanya itu pasti bersifat menekan, nggak mungkin ketika benda ditaruh di dalam fluida bendanya itu akan membesar gitu ya. Nah, karena ada tegangan maka pasti akan ada tegangan. Nah, jadi ketika benda diberi gaya ke segala arah, maka pertambahan panjangnya itu ke segala arah juga. Nah, perubahan bentuk yang dialami oleh benda itu adalah perubahan volume. Nah, tegangan benda ketika mengalami tegangan bulk itu adalah epsilon sama dengan delta V per V, di mana delta V itu adalah perubahan volume dan V-nya itu adalah volume awal. Ingat bahwa tegangan itu akan bernilai positif jika benda itu bertambah volumenya dan bernilai negatif jika benda itu berkurang volumenya. Jadi ketika gayanya itu masuk bersifat mendorong di sini, maka tegangannya itu akan bernilai negatif. Jadi tegangannya negatif, tegangannya itu negatif. Kalau misalkan bersifat menarik di sini, maka di sini bendanya itu akan bertambah volume, artinya tegangannya itu positif, tegangannya itu juga positif. Nah, sekarang kita definisikan. Jadi ketika di sini ya kita bisa melihat bahwa fluidanya itu akan menekan dari segala arah. Tegangan bulk itu didefinisikan sebagai tegangan yang dirasakan benda ketika diberikan tekanan. Karena ingat bahwa ketika berada di dalam fluida, yang namanya tekanan itu selalu menekan, nggak mungkin tekanan itu bersifat menarik. Dengan demikian tegangan bulk itu selalu negatif. Artinya sigma itu sama dengan minus F per A selalu. Nah, karena gaya bersifat menekan, maka tegangannya itu pasti negatif. Epsilonnya itu sama dengan delta V per V, di mana delta V-nya itu sama dengan V akhir minus V. Dan kita juga tahu bahwa V akhirnya itu kurang dari V awal. Nah, dengan demikian delta V-nya itu kurang dari 0. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan tegangan dan tegangan, pasti ada modulus gitu ya. Modulusnya itu adalah modulus bulk. Modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tegangan dengan tegangan bulk. Jadi B itu sama dengan sigma per E per epsilon, sama dengan minus F per A dibagi dengan delta V per V, tidak lain sama dengan F minus FV per A delta V. Nah, modulus bulk ini bisa dituliskan dalam tekanan karena bersifat menekan gitu ya. Jadi F per A itu adalah tekanan. Ingat bahwa tekanan itu didefinisikan sebagai gaya luar dibagi dengan luasan. Jadi kita bisa tuliskan B itu sama dengan minus PV per delta V, karena minus delta V-nya itu negatif gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan B itu sama dengan minus P per epsilon.
Semakin besar modulus bulk, maka untuk nilai tekanan yang sama, tegangannya itu akan semakin kecil. Dengan demikian, volumenya itu akan semakin sulit berkurang. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa modulus bulk itu menunjukkan kemampuan benda untuk menahan pengurangan volume. Dan juga, karena modulus bulk itu salah satu dari bentuk modulus elastisitas, maka modulus bulk itu bergantung pada jenis material. Nah, jadi modulus bulk menunjukkan kemampuan benda untuk menahan pengurangan volume. Nah, berarti ada kebalikannya dong, yang sebuah besaran lain yang menunjukkan kemampuan benda untuk mengalami pengurangan volume. Kali ini menahan, kali ini mengalami atau mempercepat gitu ya. Kali ini menahan, kali ini nggak menahan lah, intinya gitu. Nah, besaran itu apa? Besaran itu disebut sebagai kompresibilitas. Ya, namanya kompres itu bersifat menekan gitu ya, jadi nggak menahan. Nah, jadi kompresibilitas kita definisikan K itu sama dengan 1/B atau minus epsilon per P, dimana P nya itu adalah tekanan. Nah, jadi kita memiliki data beberapa nilai modulus bulk dari beberapa material, ada aluminium dan sebagainya. Di sini modulus bulknya itu diukur dalam 10⁹ Pascal gitu ya.